Iya kan? Jaga mulut biar nggak nyesel. Sorry ya. Sorry ya. Buat saya, nyesel apa? Kamu yang jaga mulut kamu. Kamu yang jaga mulut kamu. Kamu yang jaga typingan kamu. Saya perempuan, seorang anak, seorang istri, yang ibu saya diajak poligami karena terlanjur ada orang ketiga masuk, ada monyet masuk ke rumah tangganya keluarga ibu saya dan bapak saya. Ibu saya menolak poligami di usia 61 tahun. Kau pikir apa? Kau pikir apa? Tahun 90-an gak ada yang berani poligami. Kenapa? Malu. Kau pikir apa? Kau pikir apa? Kau mau bodoh-bodohin kita perempuan tahun 2025? Pasalnya 279 bro. Buat kawin lagi. Hukumannya 5 tahun penjara. Ketahuan kau check in di hotel, masuk ke motel, masuk ke kos-kosan. Pasal 411 perzinahan, 1 tahun penjara. Mau apa kau? Jaga ucapan, jangan lagi dibodoh-bodohin perempuan di Indonesia ini ya. Kita pintar semua di sini sekarang. Apalagi yang masuk ke roomnya Mamski. Yang masuk ke roomnya Mamski semuanya harus cerdas perempuan-perempuan. Harus jago cari duit, harus mandiri, setia sama suami, sayang sama suami yang memang patut disayangi. Jangan mau diinjak-injak sama orang yang selalu membodoh-bodohi. Bilang nikah boleh diam-diam. Kau pikir kau siapa? Jaga omongan kau yang jaga omongan. Jangan bodoh-bodohin lagi teman-teman aku dimanapun mereka berada. Cuma buat kepentingan syahwatmu doang. Enak aja kau. Berapa banyak keluarga hancur lebur. Cuma karena syahwat lu aja gak bisa dijaga. Ya. Kau jangan bikin aku panas ya. Siapa tadi yang ngomong itu? Kau bikin aku panas. Ibu aku cerai umur 61 tahun. Bapak aku datang terpaksa, udah ada anak lagi. Nawarin poligami, depan kita semua anak-anaknya. Tidak mau saya dipoligami, ceraikan saya. Itu ibu saya. Sampai sekarang beliau tidak menikah lagi. Cukup 1 kata ibu saya. Dan kau pikir anak gak sakit ngeliat itu? Sakit anak. Ya. Kau enak-enak kawin kau. Hancur hati anak itu ngeliat. Hancur kau tahu. Enak aja kau. Tapi aku bangga sama ibuku. Bangga betul aku. Biarpun ibuku udah umur. Kalau orang mungkin pasrah lah mama udah tua. Ini ibuku enggak. Tidak ada poligami. Dia kasih lihat di depan anak-anaknya perempuan semua. Mama bisa menolak di poligami. Kalian harus punya pendirian. Sama laki-laki. Mau enaknya aja lu. Kayak jagoan aja lu. Udah jago lu. Berapa ronde lu jago. Berapa banyak duit lu punya. Mau bagi-bagi. Makin tua makin susah aja. Cari repot. Mau 1, 2, 3 anak bererot. Bisa kuliah semua sampai S2. Berapa kuat duit lu. Mau punya anak banyak. Pagi-pagi gue sampai gemes gue. Sorry ya guys, gue kalau udah sama masalah itu, gue gemes banget. Karena itu memang menyangkut mental health-nya Mamski. Dan Mamski bener-bener seneng banget ada TikTok ini, gue bisa mengeluarkan semuanya. Dulu zaman SMA, gak bisa ngomong siapa-siapa, malu. Zaman kuliah, gak bisa ngomong apa-apa, diem. Sampai peristiwa itu terjadi 12 tahun yang lalu, gak bisa ngomong apapun. Sekarang ternyata makin merajalela. Makin merajalela. Ditambah lagi bilang boleh lagi, boleh lagi. Dampaknya itu sangat parah ke anak-anak, mental kita kena. Ribut terus, berantem melulu, nggak
Nggak produktif, tahu nggak kalian itu dalam keluarga yang bapaknya mau poligami ini. Kita mau kerja bener malah nangis. Liatin ibu kita sakit, hati sedih, ngedrop. Syukur alhamdulillah langsung pisah, nggak sampai kena cancer atau kena apa, nauzubillah jantung atau stroke. Banyak loh istri-istri yang nahan sampai akhirnya jatuh di kamar mandi. Saking nggak kuatnya. Enak-enak kau cuman karena bisanya cuma 3 menit aja belagu bang. Apalagi yang udah kena diabetes itu, sakit gula. Apa sih nikmatnya? 3-4 menit doang. Gedek banget gue. Semua orang dihancurin, semua orang dikorbanin. Cuma gara-gara puasa lu kalau lu nafsu banget. Allahu Akbar. Kok marah-marah sih? Ya iyalah. Gimana kok nggak marah-marah? Ini tuh udah jadi masalah nasional ya. Bayangin, hukum di negara kita itu ada pasal 279. Orang yang sudah menikah secara resmi, istri sah, suami sah, kalau menikah lagi nih diam-diam, itu ada pasal 279, melindungi hak kita sebagai istri sah. Kalau kita laporkan itu suami yang selingkuh, yang udah kawin lagi, 5 tahun penjara. Gimana bisa ada narasi lagi, statement lagi, boleh kok nikah diam-diam, mak dekipe. Boleh kok istri nggak usah tahu. Itu apa? Apa seperti itu? Kenapa lu ketawa agen CIA? Ya? Dan kalian tahu nggak? Orang-orang yang ngomong kayak gitu, gue sangat yakin dia juga pelakunya itu. Yang ngomong-ngomong kayak gitu itu. Dan orang kayak begitu, saya juga harus dipertanyakan itu. Dia mau melawan hukum di negara kita. Mau lu lawan hukum di sini. Pasal 279, pasal 411, mau lu lawan. Hah? Mau lu lawan tuh hukum. Akhirnya kejeblos kan. Orang yang dengerin, oh begitu ya, oh boleh nikah diem-diem ya. Dilaporin sama istrinya. Dilaporin sama suaminya tuh si orang-orang yang selingkuh-selingkuh itu. Kejeblos deh. Maka jangan memberikan info sesat ya. Sesat itu namanya. Pasal 279 untuk orang-orang yang tiba-tiba udah nikah nih diem-diem, yang nikah sirsak itu loh sayang. Lu laporin aja. Kalian punya info dia udah nikah lagi nih, sirih kan misalnya di kampung mana gitu. Nah, lu ke kampungnya situ, lu cari buktinya, saksinya kan ada tuh pasti yang datang yang menyaksikan, ada foto-fotonya lagi pakai jas misalnya kan ya. Ngakunya mau pergi bilangnya mau ada meeting ya ma, 1 bulan ya ma, aku proyeknya 1 bulan, tolong dong lipetin jas aku ya kan. Sama istrinya di setrikain jasnya sampai licin jasnya. Oh papa mau ini ya, ada project baru ya pak di luar kota. Iya, semoga goal ya ma. Nggak taunya jasnya dipakai buat kawin lagi anjing. Hati-hati tuh istri-istri sah tuh. Minyak wanginya tolong dimasukin sekalian ya ke koper ya. Nggak tahu dikawin lagi. Berdebah memang itu. Ya. Berdebah kau. Benci banget gue. Sakit kan, Bo? Iyalah. Brengsek betul itu. Dapetin fotonya, dapetin saksinya, orang yang bersaksi. Kau laporin, 5 tahun dia kena. Gak ada ya nikah siri boleh tanpa sepengetahuan istri. Berarti kalian pengecut. Kalian pengecut yang gak tahu malu. Kasih tahu dulu istrinya yang paling yang sah. Bilang. Nih lagunya nih. Dasar pada jangan menormalisasikan kebohongan, penipuan, pengecut. Ya. Gak ada itu, gak diajarin. Di agama kita gak diajarin kita berbohong sayang. Di agama kita semua harus jujur. Nih kayak lagunya,
Lagunya siapa? Lagu siapa jujur? Lagu siapa jujur sayang? Gue mau dengerin lagu dulu. Gue mau dengerin lagu jadul. Raja, betul. Kita dengerin dulu lagunya Raja nih. Raja aja minta jujur. Laki tuh. Kita perempuan juga sama. Kita juga minta kejujuran. Ya. Laki aja minta jujur. Giliran dia mau nikah lagi, nggak usah pakai tahu istri, nggak apa-apa. Mak dikipe. Enak aja lu ngomong lu, ngemeng lu. Mana ada begitu. Kurang asem itu.